Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada praktikum data 3. Kali ini kita akan melaksanakan analisis kapabilitas proses dengan Minitab yang di video sebelumnya sudah saya berikan materinya tentang kapabilitas proses. Pada video kali ini kita akan melaksanakan yang namanya analisis kapabilitas proses dengan menggunakan Minitab. Untuk itu silakan teman-teman diinputkan terlebih dahulu datanya di dalam Minitab-nya. Kemudian langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan ketika akan melaksanakan yang namanya analisis kapabilitas proses. Yang pertama adalah teman-teman harus mengumpulkan data dari hasil pemeriksaan tersebut, kemudian sajikan di dalam Minitab-nya. Berikutnya yaitu teman-teman harus melakukan yang namanya analisis pengendalian kualitas secara statistik. Di sini teman-teman harus menggunakan yang namanya diagram pendirian rata-rata dan juga dispersinya. Boleh menggunakan X bar R ataupun X bar S. Jadi di sini ada rata-ratanya, ada juga yang namanya dispersinya. Boleh menggunakan rentang ataupun simpangan bakunya. Kemudian teman-teman menghitung berapa nilai indeks kapabilitas prosesnya. Dalam hal ini teman-teman harus hitung berapa nilai CP dan juga CPK-nya. Setelah diperoleh nilai CP dan CPK-nya, teman-teman harus bisa menginterpretasikan hasil data tersebut dan bagaimana kesimpulannya. Khusus poin yang kedua di sini, teman-teman harus terkendali secara statistik. Apabila ada yang tidak terkendali secara statistik, maka harus dilakukan revisi terlebih dahulu. Paham teman-teman? Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke Minitab-nya. Berdasarkan contoh soal, bahwa kita mempunyai yang namanya nilai spesifikasinya adalah 2,40 plus minus 0,05. Nilai ini merupakan nilai USL dan nilai LSL-nya. Berdasarkan contoh soal, ditetapkan bahwa nilai spesifikasinya adalah 2,4 plus minus 0,05. Nilai tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan berapa nilai USL dan berapa nilai LSL-nya. Karena USL merupakan upper spesifikasi limit dan LSL adalah lower spesifikasi limit. Sehingga dari soal tersebut dapat kita tentukan bahwa USL-nya adalah 2,40 ditambah dengan 0,05. Kita punya 2,45. Dan LSL-nya adalah 2,40 dikurangi 0,05. Kita punya 2,35. Jadi, berdasarkan soal yang kita punya, diketahui bahwa USL-nya adalah 2,45 dan LSL-nya adalah 2,35. Datanya disajikan seperti ini. Kita lakukan analisisnya menggunakan Minitab. Silahkan teman-teman buka Minitab-nya. Kemudian kita akan sama-sama melakukan analisis kapabilitas proses menggunakan Minitab. Ini adalah data pengamatan yang sudah saya pindahkan ke dalam Minitab-nya. Bagaimana menganalisis menggunakan Minitab, khususnya dalam analisis kapabilitas proses. Yang pertama, data sudah kita inputkan. Yang kedua adalah kita pastikan bahwa data pengamatan ini harus terkendali secara statistik, baik untuk rata-ratanya ataupun dispersinya. Untuk dispersinya ada dua pilihan. Teman-teman bisa menggunakan rentang ataupun simpangan bakunya. Dikarenakan data yang kita punya ini tidak diketahui berapa nilai rata-rata dan simpangan baku populasinya, maka kita bisa menaksirnya menggunakan simpangan baku sampel. Sehingga nanti teman-teman yang digunakan adalah yang X bar R atau X bar S. Sebagai contoh, saya akan menggunakan X bar R. Ke X bar R-nya. Kemudian seperti biasa teman-teman pilih sesuaikan dengan kondisi data yang kita punya.
klik X-bar option, biarkan kosong parameternya, dikarenakan ini digunakan apabila rata-rata dan simpangan baku populasi diketahui. Dikarenakan di dalam soal tidak diketahui berapa rata-rata dan simpangan baku populasinya, maka yang ini biarkan kosong. Klik tesnya, kemudian klik poin yang kedua ganti dengan 7. Yang pertama kita menggunakan kata dengan 3, artinya peluang penerimaan prosesnya sebesar 99,46%. Kalau sudah, klik OK, kemudian klik OK. Berdasarkan diagram kendali rata-rata, di mana simpangan baku populasinya ditranslasi melalui rentang, kita memperoleh hasil seperti berikut. Untuk diagram kendali rata-ratanya, kita lihat karakteristik rata-ratanya, ternyata ada satu titik yang berada di luar kendali. Sedangkan untuk rentangnya, di sini semuanya terkendali secara statistik. Dikarenakan adanya satu nilai yang di luar kendali, dalam hal ini adalah poin ke-15, maka kita harus melakukan yang namanya revisi untuk data yang kita punya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita menghilangkan pengamatan yang berada di luar kendali. Artinya kita harus menghilangkan pengamatan yang ke-15. Kita cari pengamatan ke-15, klik kanan, kemudian delete cell. Otomatis berkurang menjadi 19. Setelah kita lakukan revisi untuk data yang ke-15, kita lakukan kembali untuk diagram kendalinya. Masih tetap menggunakan X-bar R, datanya masih tetap, X-barnya pun masih tetap, kemudian langsung saja klik OK. Diperoleh hasil seperti ini. Berdasarkan diagram kendali rata-rata, di mana simpangan bakunya ditranslasi melalui rentang, diperoleh bahwa data sudah terkendali secara statistik, baik untuk karakteristik rata-ratanya dan juga untuk karakteristik dispersinya. Sehingga kita bisa langsung melakukan yang namanya analisis kapabilitas proses. Di sini teman-teman harus perhatikan juga bahwa rata-ratanya adalah 2,386 untuk karakteristik rata-ratanya, dan rata-rata dari rentangnya adalah 0,0605. Nilai ini nanti digunakan ketika teman-teman melakukan yang namanya perhitungan secara manual. Di sini kita akan menggunakan metode terlebih dahulu. Untuk perhitungan manualnya nanti kita akan lakukan pada saat praktikum. Setelah kita peroleh bahwa hasil untuk diagram kendalinya terkendali, baik untuk diagram kendali rata-rata ataupun dispersinya, maka langkah berikutnya teman-teman harus menggunakan atau menghitung nilai CP dan CPK-nya. Caranya bagaimana? Caranya klik Start, pilih Control Tools, kemudian pilih Capability Analysis. Tadi kita asumsikan bahwa datanya berdistribusi normal, maka kita gunakan yang namanya normal. Di sini ada dua pilihan, apakah kita menggunakan single column ataupun menggunakan subgroup. Dikarenakan data yang kita gunakan adalah dibuat per subgroup, maka teman-teman pilih yang subgroup saja. Masukkan C1 sampai C5 di kolom subgroup. Kalau sudah, tentukan berapa LSL-nya atau lower spesifikasi limit. Tadi kita sudah hitung manual, yaitu 2,35 untuk LSL-nya dan USL-nya adalah 2,45. Untuk min-nya dan standar deviasinya di sini opsional. Artinya bisa kita isi ataupun tidak. Kalau kita isi, kita harus mengisi
yaitu berapa nilai rata-rata yang kita punya di sini. Tapi kalaupun tidak diisi nggak masalah, karena nanti Minitab akan secara otomatis menghitung berapa rata-rata dari data yang kita punya. Kemudian teman-teman klik estimate. Karena yang tadi kita gunakan adalah diagram kendali untuk dispersinya adalah rentang, maka kita pilih yang R bar di sini. Klik OK. Kemudian klik option. Yang teman-teman pilih adalah yang within subgroup analysis. Kemudian klik OK. Kemudian OK kembali. Ini adalah hasil yang diperoleh ketika teman-teman menggunakan analisis kapabilitas proses. Ternyata nilai LSL-nya itu yang ada di sini. Ini LSL-nya. Berapa CP dan CPK-nya ada di sebelah kanan atas. Potensial, within capability, ada nilai CP, CPL, CPU, dan CPK. Dengan yang kita inputkan tadi, lower spesifikasi limitnya 2,35, upper spesifikasi limit adalah 2,45, rata-rata sampelnya adalah 2,386, meskipun tidak kita sebutkan, tidak kita isikan tadi, dia akan otomatis menghitung sendiri, dan juga simpan bakunya otomatis dia menghitung sendiri. Dari hasil di sini diperoleh gambarnya seperti ini. Kemudian kita lihat berdasarkan nilai CP dan CPK. Ternyata nilai CP yang kita punya adalah 0,64 dan CPK-nya adalah 0,46. Nilai CPK ini merupakan nilai minimum dari CPL dan CPU. Kita punya nilai CPL-nya adalah 0,46 dan CPU-nya adalah 0,82, sehingga diperoleh nilai CPK-nya adalah nilai minimum dari CPL dan CPU. Jelas bahwa nilai CPL yang lebih rendah, maka CPK-nya adalah 0,46. Sekarang, setelah diperoleh nilai CP dan CPK, bagaimana hasil yang bisa teman-teman interpretasikan? Dikarenakan tadi bahwa nilai CP-nya adalah 0,64, kita punya patokan ketika nilai CP-nya kurang dari 1, maka kita bisa katakan bahwa kapabilitas proses rendah. Jadi di sini atau dalam hal ini presisinya adalah rendah. Sedangkan CPK-nya juga nilainya kurang dari 1, dapat kita artikan bahwa proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi di sini CP dan CPK di sini untuk mengetahui bagaimana suatu proses apakah capable atau tidak. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembuatan ring dari baja yang diproduksi oleh PT XYZ itu tidak capable atau incapable, dalam artian proses yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen ataupun pimpinan perusahaan. Bagaimana teman-teman? Bisa memahaminya? Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan ketemu di praktikumnya. Silahkan nanti tanyakan, barangkali ada yang kurang dipahami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.